Got hurt and it's all my fault. Wanna take my life, had to get involved again. Oke, jadi ini dia video yang tentu saja gue record di tanggal 7 April 2023, dimana tepat 9 tahun lalu di tanggal 7 April 2014 gue bikin channel YouTube CJM. Meskipun kalau misalnya lu cek ke tab about YouTube CJM di channel itu tulisannya sebenarnya 8 April kan, tapi gue nggak tahu juga kenapa berubah tiba-tiba. Tapi intinya sebenarnya tanggal dibuatnya channel ini adalah 7 April 2014 gitu ya. Jadi gue seperti biasa sebelum bikin video ini tentu saja gue nonton dulu video tahun lalu 8 tahun. Jadi ini sebenarnya cuma video ya tradisi aja seperti biasa, cuman video ngobrol-ngobrol doang, tidak ada apa-apa juga, tidak ada giveaway dan lain-lain tentu saja. Mungkin tahun depan kali ya, 10 tahun saja nanti itu kan ya milestone kan, 10 tahun kan, mungkin bisa bikin giveaway. Tapi gue ngelihat ke video tersebut dan gue juga baru ingat ternyata emang gue harus nge-react ke segmen di video 8 tahun CJM. Jadi adalah sekitar menit 54an. Ini gue udah ada di depan layar, nanti kita nge-react situ. Istilahnya kayak gue tahun lalu di tanggal 7 April 2022 berpesan kepada gue di saat ini, sekarang gitu ya. Dan kalau boleh jujur lagi, saya sebenarnya nggak terlalu ngeh tadi. Ini tuh gue nge-record pagi-pagi, setengah 6 pagi. Gue nggak ngeh bahwa ini tanggal 7 April. Dan memang udah tradisi juga kan, tiap tahun gue bikin video di mana gue cuman ngomong-ngomong segala macam. Terus ntar bakal ada tiup, bukan tiup lilin tapi tiup korek, simbolis aja untuk merayakan tahun ke-9 CJM gitu ya. Jadi ini langsung aja kita akan mulai dengan kita ngelihat ke pesan gue, manusia yang sama tapi di tahun lalu gitu ya. Jadi ini saya sudah siapin, coba deh ke ini dia kalau nggak salah, bener gak? Harusnya sih bener. Nah ini dia. Jadi ini audionya gue gak tahu lagi, coba ya, ini aman atau tidak. Ke-9 berarti di tanggal 7 April 2023. Ya ini. Jadi yang pertama, selamat untuk CJM sudah 9 tahun. Jadi ini di menit 54 detik 37 ya. Kalau misalnya mau nonton video full tuh sejam gue. Ini sih video ini gak bakalan sejam sih. Saya juga baru inget ini ada video yang mesti gue bikin karena tanggal 7 April gitu kan. Jadi bisa ditonton saja 8 tahun saja, 7 dulu ya. Setahun lagi tahun depan Anda 10 tahun genap. Ayo mau bikin apa? Nah, masa begini terus? Sudah langsung ditunjuk-tunjuk baru awal. Masa ini nyalain korek pakai nyalain di blender pakai korek terus? Masa nggak mau bikin sesuatu ntar 10 tahun, pikirin dari sekarang. Terus tadi udah ketemu kan giveaway kan nggak pernah giveaway, nanti tahun depan giveaway. Ya giveaway-nya apa aja terserah saya, suka-suka dong. Giveaway CJM coin kayak apa, kayak apapun itu. Sama kayak pesan gue yang dari tahun sebelumnya, buat tahun ini sehat-sehat selalu tentu saja buat Anda. Ya kalau Anda nge-react video ini berarti Anda masih sehat lah ya, masih hidup segala macam masih. Iya betul, masih hidup tentu saja. Aman, chill, dan ya nggak tahu. Kenapa gue nggak pakai green screen ya? Gue tuh belum pakai green screen ya ini ya. Ini 7 April nih, 7 April tahun lalu. Berarti saya belum pakai green screen ya? Kayaknya sih belum sih. Soalnya masih begini. Backgroundnya masih kamar nih. Sekarang happy karena gue menemukan banyak cara untuk happy, untuk bikin diri gue bahagia sendiri gitu loh, dengan hal-hal simple, hal-hal kecil yang ujung-ujungnya membuat gue jadi bisa memilah-milah soal apa yang mesti gue pikirin dan apa yang gak mesti gue pikirin. Oke. Gue semakin lama gue sendiri kayak gini, gue makin kenal sama diri gue sendiri. Yang artinya gue tahu apa yang akan membuat gue happy dan mana yang enggak. Dan kita hidup, gue rasa, untuk nyari kebahagiaan gitu loh. Jadi di titik gue sekarang, gue happy. Oke. Bagaimana dengan Anda di tahun depan? Sama. Gue gak mau terlalu banyak ngomong sih buat tahun depan, karena males juga ngeriak kayak pasti cringe juga kan kayak tahun ini tahun lalu saya ingat. Gue yang di video ini tuh ngeriak ke gue di 2021, berarti itu banyak kelakuan saya yang di 2 tahun lalu, berarti aneh-aneh. Lanjut. Ngeriak ke tahun lalu gitu kan, tapi intinya semoga Anda tetap masih happy. Yeah. Kalau bisa lebih happy lagi dan lebih temukan banyak cara untuk bikin lo happy. Enggak sih, kayaknya sih udah batas sih tahun lalu sih. Memang ini kan ya mungkin karena memang waktunya aja ya. Tapi di titik ini kayaknya saya tidak lebih happy dibanding saya di tahun lalu pas record video ini sih. Tapi karena emang lagi banyak aja hal yang gue pikirin gitu sekarang. Terus gue mau menyapa warga-warga di masa depan setahun kemudian. Boleh. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu. Terus ya udah nggak ada pak, mesti kayak gue. Loh sudah selesai, cuma 2 menit tuh ternyata. Untuk CJM nggak ada target. Ya kalau itu benar sih, memang nggak ada target. Oh ini kalau nggak salah tuh,
Oh pasti sih, pasti belum tembus 300.000 subscriber. Cuman gue nggak tahu deh, gue nggak tahu angka tepatnya di 200.000 berapa. Gue nggak tahu apakah Tapi ya itulah, maksudnya ya saya tidak pasang target juga kan, nggak peduli juga gitu kan sama angka subscriber. CJM tahun depan Anda lagi nge-react dengan size channel 300.000 atau gimana? Ya udah sih, bener sih. Nah, gue nggak tahu. Anda lagi main game apa, lagi main remote apa, gue nggak tahu. Dia tidak tahu udah ngelewatin 3 career mode dan sekarang lagi Borussia Dortmund. Iya, manusia satu ini tidak tahu, tentu saja. Tapi Ini tuh aneh juga ya, gue jadi setahun 2 kali memang ya. Jadi bikinnya kenapa saya bikin segmen berpesan dan ngeriak ke pesan saya di tahun lalu sih di perayaan JJM ulang tahun. Kan itu udah ya, udah di konten akhir tahun kan. Di live streaming setiap tanggal 31 Desember kan udah di channel personal. Kenapa dibikin 2 kali dalam setahun? Atau ini emang khusus buat JJM aja gitu? balik lagi intinya semuanya. Gak usah pedulin hal-hal yang bakal bikin lu kepikiran, pusing. Dan Nah ini sebenarnya konteksnya beda. Mungkin gue abis ini, untung gue nge-react dulu nih, jadi ada bahan omongan juga. Abis ini gue bisa bahas lah. Ada sesuatu yang beda dari statement gue barusan. Nih. apa gue nggak tahu, tapi balik lagi intinya semuanya. Gak usah pedulin hal-hal yang bakal bikin lu kepikiran, pusing. Nah ini nih hal-hal itu nggak usah pedulin hal-hal yang bikin lu kepikiran atau pusing. Dan cari kebahagiaan aja, happy-happy aja udah, chill. Nah, ya itu. Nggak, mesti gini, ini happy-happy jangan lu anggap kayak alah happy-happy mulu nih orang apa. Enggak juga, mesti kayak happy itu kan lu bisa gua duduk di sini main game yang gue suka ya happy. Happy itu kan simple, sebuah perasaan doang gitu loh. Jadi kayak intinya adalah lu harus bisa milih gitu loh. Ya oke. Mana hal yang bisa bikin lu bahagia dan enggak. Betul. Ya masih sama kok pandangan gue tentang itu. Dan lu mulai bisa prioritasin sendiri. Gak perlu, tentu saja ya gue sekarang juga udah gak peduli sama apa kata orang. Tapi Anda di tahun depan gue harap bisa lebih tidak peduli lagi. Kalau konteks soal itu tentu saja iya. Dan sekali lagi ingat, gak pedulinya itu ada konteksnya. Oh iya betul, dia bilang ada konteksnya sih. Gue nggak tahu sih dia maksudnya konteksnya apa nih. Saya tahun lalu nih nggak tahu. Pikirannya kan beda ya Pak, udah setahun. Tadi udah gue bahas. Jadi ya lu Ya harus nonton full sih. Tadi gue nonton juga nggak benar-benar full. Gue cuma nonton kayak 20-30 menit doang dari total sejam ini. gak bakal ngeriak ke yang tadi sebelumnya. Tapi intinya adalah ada beberapa bagian yang kita juga gak boleh gak peduli. Kayaknya ini soal omongan warga yang emang udah warga deh. Orang-orang dekat di CJM lah istilahnya. Ada yang kita harus peduli. Tapi sebagian besar gak usah dipedulin dan lu tahu apa itu. Jadi chill aja. Dan jujur gue penasaran sih, karena kalau misalnya sampai Anda ngeriak ke video saya masih sendiri. Kenapa ke situ arahnya? Ini kan bukan channel personal. Hah? Di tahun 2023 berarti lu genap 10 tahun single. Oke, saya lupa. Gue benar-benar lupa gue ngomong ini sih. Iya benar sih. Iya memang Oktober 2022 itu sudah 10 tahun saya sejak pacaran terakhir, cok. Secara relationship. Ngapain dibahas di CJM sih? Atau saya sekarang lagi ngomong kedua orang? Nggak ada, masih satu orang. Asu bener-bener pakai kayak gitu segala lagi. Halo mbak. Nggak, aduh, ini halo ke siapa? Horor kalau lu halo mbak orang nggak ada siapa-siapa di sini. Nggak tahu gue. Gue nggak tahu siapa sumpah. Ya iyalah gue nggak tahu. Bener-bener saya tahu. Oh ya, ntar gue nggak boleh lupa berpesan ke gue di tahun depan berarti nih. Siapapun Anda, kalau ada ya. Ya ampun, ini kalau misalnya gue ngeriak sendirian sih anjing kayak bisa nangis gue tahun depan. Nggak lebay, nggak sampai nangis juga, biasa aja Anda blok. Udah cepet apa lagi, nggak usah dibahas ke situ. Kenapa jadi ke situ ya? Pokoknya kalau misalnya Anda masih sendiri, lu 10 tahun berarti. Iya bodo amat. Apa kalau mau samain jomblo 10 tahun menuju CJM umur ke-10? Iya terserah. Ya. Nggak peduli. Karena kan gue selalu bilang nyambung. Alasan gue bikin channel itu ada hubungannya sama alasan sama kenapa gue udah 10 tahun jomblo gitu loh. Karena waktunya deketan kan. Iya betul. Jadi ya mungkin kalau dibarengin juga nggak salah juga sih. Cuman ya udahlah bodo amat lah, terserah lu mau ada. Kalau misalnya ada wanita tapi Anda tidak happy, buat apa? Nah itu loh, betul kan, itu tahu tahun lalu. Terus ngapain dibahas bangsat? Ya dong. Jadi yang penting happy aja udah. Dan terima kasih sudah berjuang selama setahun terakhir. Yuk, Mantap. setahun ke depan lagi genap 10 tahun. Ayo. Emangnya Anda ngerasain? Enggak, yang ngerasain saya doang, cok. Itu aja dari gua CJM di tahun 2022 untuk CJM di tahun 2023. Oke, udah selesai ya. Ya ampun, bener-bener gua nggak tahu sih. Ini tuh
jujur agak-agak spontan nih bener-bener. Biasanya tuh at least ya gue kayak biasanya nih kalau misalnya emang gue udah persiapan, at least gue tuh akan, ya itu yang tadi gue bilang, gue akan nonton full video gue di tahun sebelumnya gitu kan. Nah ini tuh gue sampai nggak sempet nonton full karena dia bentar lagi sudah siang. Gue males ntar adjust lagi nih settingan green screennya karena cahayanya udah beda gitu kan sama malam. Jadi gue buru-buru aja tadi cuma nonton cepet-cepet. Terus gue cuman nyari di mana kalau misalnya emang ada yang perlu gue react atau apa, dan kebetulan kan tadi ada, makanya yang memang harus saya react pesan saya dari tahun lalu. Terus udah gitu loh. Nah tahun-tahun sebelumnya emang gue persiapan, jadi ini bener-bener spontan gitu loh. Nah ini ngomongin soal konteks yang tadi gue ngomong soal tidak usah peduliin hal-hal yang bikin lu pusing atau bikin lu stres dan lain-lain. Itu konteksnya tuh mungkin gue tahun lalu ngomong ya soal lebih ke ya CCM, lebih ke mungkin hate comment dan lain-lain yang ya itu udah gue lakukan dari setahun 2 tahun lalu, dan gue rasa di titik ini gue udah bisa nggak peduli dengan hal-hal itu. Bukannya anti kritik tentu saja, tapi gue bisa ngebedain lah mana orang-orang yang mesti gue dengerin dan mana yang tidak. Dan gue juga bisa ngelihat, meskipun gue nggak bener-bener tahu intentionnya dia ngomong sesuatu itu apa, tapi kan kelihatan dari cara dia ngomong, dari konteksnya dia ngomong apa, tujuannya buat apa gitu loh. Jadi gue udah bisa lah masalah itu. Tapi memang untuk yang sekarang mungkin warga tahu ada beberapa hal yang memang nggak bisa gue nggak pikirin gitu loh, karena ini menyangkut kehidupan juga, dan ya emang harus dipikirin. Jadi kalau misalnya lu lihat vibe-nya juga, mungkin video yang gue bikin sekarang sebenarnya bagusnya juga gue paksa record tepat di tanggal 7 adalah, yaitu lo akan ngelihat juga ya ini kayaknya gue tahun lalu gue lagi happy banget nih. Gue nggak tahu ini gue setelah ke Bali atau sebelum ke Bali, tapi kayaknya April tuh kan gue tahun lalu kan 2 kali kan ke Bali kan. Kayaknya April itu tuh setelah gue ke Bali yang pertama, atau udah 2 kali, atau lagi jeda di antara Bali pertama Bali kedua, gue nggak tahu lah. Tapi pokoknya kelihatan banget manusia ini happy sekali mukanya gitu loh, dari cara dia ngomong segala macam. Ya beda sama gue sekarang yang memang lagi banyak sekali beban pikiran lah. Kalau misalnya disangkut pautkan dengan CJM, ya lu tahu kan gue lagi persiapan buat Road to Glory, dan itu nggak gampang gitu loh. Gue udah bahas ini, gue udah sempat ngomong ini sedikit di video kemarin introduction Road to Glory. Setiap gue mulai Road to Glory ada pressure di gue gitu, ada pressure yang membuat gue jadi apa ya, takut gitu loh. Maksudnya kayak ya ekspektasi orang yang nonton CJM udah tinggi dengan gue yang hampir di setiap career mode. Nggak selalu sih, tapi gue berusaha untuk bikin sesuatu yang supaya membuat penonton yang biasanya mungkin tahu, atau bahkan dia yang juga pemain career mode, tapi dia bisa dapat sesuatu yang berbeda dengan dia nonton konten yang mainin game yang sama dengan fitur yang terbatas yang disediakan sama EA Sports di FIFA 23 Career Mode. Tapi dia dengan yang gue bikin, ya itulah apapun itu, dengan gue gabungin FIFA sama Football Manager, kayak dengan gue bikin gimmick apapun itulah, asymmetric objektif, gue pakai mod segala macam, itu kan experience beda jadinya. Jadi pressure-nya tuh ada, dan itu yang lagi gue rasain sekarang. Itu ngomongin konteks CJM, belum lagi dengan hal-hal yang ada di real life, yang ya ini bisa dibilang mungkin sejak gue pertama kali bikin channel, atau sejak 5-7 tahun terakhir, gue gak pernah ngelewatin ini. Gue gak pernah ngerasain beban pikiran kayak gini. Jadi berat. Lo juga mungkin notice kan, ya itu kan gue ya tadi career mode tadi kemarin, berarti kalau nonton di tanggal 7 ya, career mode Dortmund kemarin kan gue juga sisipkan di akhir kan, soal lelah, soal saya memang lagi capek, dan dia ini bukan capek fisik ya, capek secara mental dan pikiran aja gitu loh. Dan pasti lo akan kerasa dari video yang gue bikin gitu ya. Gue kayaknya mesti ngomong atau mesti berpesan sekarang aja kali ya, cuman nggak tahu nih atau ntar di ujung aja. Gue takutnya kalau gue taruh di ujung ntar lupa apa. Tapi kayaknya mendingan di ujung sih, karena gue ya mendingan gue ngomong dulu sekarang kan. Gue sebenarnya sih gue bisa aja ngomong ke lu sih apa beban pikirannya sih, cuman gue nggak mau terlalu, karena ini belum bener-bener 100% gitu loh. Tapi ya gue kasih spoiler aja ya. Ini kan background kan green screen kan, mungkin ya lu udah pasti notice nih kan, tanggung potong ini green screen kan. Ya mungkin Anda akan untuk beberapa bulan ke depan terakhir kalinya melihat ini yang nyata kalau misalnya gue gak pakai green screen. Yang artinya nanti atau mungkin tahun depan ya gue sudah tidak di sini lagi. Itu sesuatu yang gue nggak tahu kepastiannya, makanya gue pusing, makanya gue lagi banyak beban pikiran. Tapi
ya kemungkinan besar akan terjadi lah. Udah gue cuma bisa ngomong sampai situ. Gue nggak mau juga kayak ngomong, ya gue akan ini kapan segala. Sebenarnya ada tanggal-tanggalnya, bulannya, kira-kiranya kapan ada. Cuman mesti gue nggak mau juga ngomong terlalu detail. Kalau misal nggak jadi kan jadi gimana, atau ntar sayanya juga yang udah berekspektasi terus kayak ternyata ada masalah, ada ini ada itu, terus gue juga jadi kecewa. Gak mau. Maksudnya gue juga mau ngalir aja, tapi ya kira-kira lu bisa nebak-nebak sendiri lah arahnya kemana gitu kan. Ini juga sebenarnya udah gue bahas beberapa kali kan di itu konten-konten live stream akhir tahun dan lain-lain. Jadi itu, dan ya itu yang gue bilang bahwa gue selama ini nggak ngelewatin masalah-masalah kayak gitu. Jadi itu beban pikiran yang nggak bisa gue hindarin, harus gue pikirin. Di saat yang bersamaan ya gue mesti bikin konten sejam dan lain-lain. Nah ini sebenarnya sesuatu yang gue nggak tahu sih, cuman tadi gue ini barusan gue kepikiran. Mungkin yang lagi lu tahu juga sekarang gitu kan, yang lagi nggak bilang lagi heboh atau viral lah, cuman lagi kejadian kan. Windah, tau lah pasti kan, siapa yang nggak tahu dia gitu kan. YouTuber yang baru aja nyentuh 10 juta subscribers dan pensiun. Gue jujur gue tidak nonton dia, gue nggak nonton kontennya, cuman gue respect. Gue tahu dia sering donate ke charity dan lain-lain, dan itu ya gitu gue respect sekali. Cuman emang karena gue emang kagak nonton konten kreator Indonesia aja gitu loh. Gue kalau misalnya streamer atau YouTuber, gue kebanyakan dari luar, nontonnya jarang banget yang nonton di Indonesia. Gue respect. Jadi dia itu kan pensiun dari YouTube. Gue nggak tahu sih, gue nggak bener-bener tahu konteksnya. Ini kalau misalnya ada yang penonton Winda mungkin bisa dikasih tahu kalau misalnya gue yang salah atau koreksi gitu ya. Tapi setahu gue memang dia bilang alasannya memang karena ya dia mau menyediakan waktu atau spare waktu lebih untuk dirinya sendiri. Ada yang bilang rumor-rumor mau nikah lah segala macam ya. Kalau dia ada, itu kan ada pasangannya pak. Kalau saya kan, kalau lu bilang kapan nikah tidak ada bro. Setahu gue juga dia lebih tua dari gue beberapa tahun, nggak jauh sih kayaknya. Jadi kayak hampir seumuran ya, mendekati 30 tahun gitu kan. Saya juga sudah tua pak. Tapi pokoknya intinya memang ya dia sempat juga ada di channel Radit kalau nggak salah, yang sama Pandu juga itu sempat ya ngomong-ngomong lah soal burnout jadi YouTuber. Dia 4 tahun kalau nggak salah kan streamer. Gue tahu dia grinding gila banget sih. Maksudnya kayak dia main game yang memang istilahnya lagi hype kan. Memang untuk naikin channel segala macam, dan gak ada yang salah dengan itu. Itu menurut gue contoh YouTuber yang tipenya beda sama gue gitu aja. Dan itu adalah ya kebanyakan atau sebagian besar YouTuber. Dia juga bahkan kalau nggak salah di live streaming yang kemarin, yang count menuju ke 10 juta subscribers, juga sempat ngomong kan, sempat ngasih wejangan juga buat content creator lain di Indonesia, terutama gamer gitu kan, YouTube gaming. Ya itu, kalau misalnya lu mau grow channel lu mesti main game yang lagi hype dan lain-lain. Ya itu kan berlawanan banget sama gue gitu kan. Gue nggak bilang bahwa cara yang gue lakukan selama ini udah paling bener, atau cara yang gue lakukan tuh udah anti burnout. Karena ya nggak juga. Maksudnya ya gue detik ini aja tuh capek. Sebenarnya alasan utamanya bukan karena nge-YouTube capeknya gitu loh, tapi ya itu hal-hal yang terjadi di balik layar, hal-hal yang terjadi di real life, ya itu berkontribusi juga ke beban pikiran. Ditambah lagi ya YouTube. Meskipun mungkin beban pikiran gue nggak seberat YouTuber seperti Windah, atau mungkin saya harus panggilnya Bang Windah karena lebih tua kali ya, yang mesti mikirin kontennya bener-bener dipikirin. Karena apa? Karena memang dia ya main gamenya juga dia nggak bisa sembarangan. Dia nggak bisa kayak gue yang mau game apapun yang gue suka gue main, nggak bisa. Kalau nggak salah dia punya channel kedua ya, khusus bikin channel kedua untuk mainin game yang dia suka. Karena dia pintar, dia orang yang pintar gitu loh. Dia bisa ngebedain mana game yang emang untuk penonton, mana game yang untuk dia. Pokoknya intinya adalah memang berbanding terbalik sama gua yang selama ini udahlah channelnya base sepak bola doang, udah segmented, ditambah lagi gua idealis gitu loh. Maksudnya dari segi cara gua main game bola aja kan, maksudnya ada aja dong YouTuber game bola yang mungkin dengan caranya dia dan tidak salah. Maksudnya kalau misalnya istilahnya kita mau bilang lah, misalnya kalau misalnya Windah ternyata YouTuber FIFA atau YouTuber bola, ya mungkin aja dia bisa nyampe 10 juta dengan cara itu di bola, bisa banget. Bukan nggak bisa, lu tau lah, lu maksudnya udah gampang. Gue udah selalu bilang, kalau lu mau jadi YouTuber bola, mau jadi YouTuber FIFA gede, cepet berkembang channelnya, ngelebihin CJM dalam waktu setahun 2 tahun, gampang banget. Lu bikin aja konten-konten yang emang diinginkan penonton gitu loh, konten-konten clickbait, konten-konten. Ini bukan clickbait yang bener-bener nggak masuk akal ya, kayak yang lu lihat di, misalnya ada nih thumbnail di YouTube, selebrasi baru FIFA 24 lah, FIFA 24 aja nggak ada gitu kan. Tapi ada Haaland naik mobil atau naik motor di lapangan, diedit thumbnailnya. Maksudnya itu kan, ya itu kan udah jelas clickbait itu loh. Maksud gue clickbait ini konteksnya adalah menarik penonton.
Tapi ya nggak bener-bener yang ditampilin di thumbnail sama konteks isi video itu beda jauh, enggak gitu loh. Maksudnya kayak clickbait ini misalnya contohnya kayak gue bikin PSG beli Messi dan Cristiano Ronaldo gitu-gitulah. Itu kan clickbait kan, mengundang klik. Tapi bukan yang bener-bener scam lah istilahnya. Karena gue di dalam videonya beneran kirim remote pakai PSG dan beli Messi dan Ronaldo. Itu lo kalau mau cepet kayak gitu aja pak. Itu udah gue kasih bocorannya tuh, gampang kan? Itu gue lakukan juga, tapi gue cuma lakukan sekali 2 kali di awal FIFA gitu loh. Jadi gue cuma istilahnya yang menjaring ikan di lautan warga baru di awal FIFA untuk memperkenalkan nih FIFA baru ini segala macam. Terus udah, abis itu gue udah nggak bikin itu lagi. Udah gue tinggal ya udah konten-konten yang gue jalanin aja. Ntar sering berjalannya waktu, orang-orang yang mungkin kesaring di awal dan kira wah CJM ini kontennya akan selalu beli Ronaldo dan Messi, akan terkikis sendiri lama-lama, akan pergi sendiri ketika CJM udah mulai ngejalanin yang seperti biasa. Kirim remote pakai tim yang tidak terlalu terkenal, bukan tim-tim top. Diakhiri dengan ya Road to Glory kan yang kita mau jalan sekarang. Road to Glory itu tuh kalau misalnya lu pikir alasan gua kenapa sebut Road to Glory adalah project terbesar CJM setiap tahun adalah karena viewersnya paling banyak, Anda salah. Malah paling dikit biasanya. Karena itu konten idealis gue justru nggak banyak. Kalau misalnya lu ngelihatnya dari sudut pandang warga CJM ya banyak gitu loh. Karena itu orang-orang yang sudah terfilter, orang-orang yang sudah tersaring dan istilahnya itu udah ngelewatin masa-masa di mana dia udah tahu oh CJM ini ternyata bikin konten beli Ronaldo Messi cuman setiap di awal FIFA doang gitu loh, bukan YouTuber seperti itu. Saya tidak suka karena saya juga kalau ke remote pasti belinya Ronaldo Messi. Saya akan mencari YouTuber lain yang selalu belinya Ronaldo Messi, Mbappe, Haaland dan lain-lain. Nggak masalah juga, itu preferensi pribadi. Tapi ini dia jadi kemana-mana kan. Ngomong-ngomong soal tadi balik ke Winda ya itu gue balik lagi, gue nggak tahu alasan utamanya apakah beneran dia karena capek, karena dia selama ini nurutin penonton atau ngikutin pasar, main game yang lagi viral, sedangkan sebenarnya di hatinya dia lagi nggak mau main game itu. Gue nggak tahu jujur. Tapi kalau misalnya emang itu bener, ya itu adalah sesuatu yang gue juga belajar jadinya gitu loh. Gue juga belajar. Meskipun kalau misalnya lo mau bilang CJM tapi sudah 9 tahun berarti lebih senior dong dibanding Doi. Tapi ya nggak juga gitu loh. Maksudnya kayak gue 9 tahun jalan dengan idealis. Kalau misalnya lu mau ngomong dari segi mengerti pasar, mungkin dia lebih senior dibanding gua gitu loh. YouTuber-YouTuber yang bisa dapat sekian juta subscribers dalam waktu berapa bulan doang segala macam, ya itu mereka mungkin karena ngerti pasar atau mungkin ya ada unsur keberuntungannya juga, game yang mereka mainin kebetulan lagi tiba-tiba viral atau gimana kan, ya bisa juga gitu loh. Dan ya itu menurut gua mah ya orang-orang ada jatahnya masing-masing gitu loh, keberuntungan kayak atau viral atau apalah. Maksudnya gue juga nggak ngarah ke situ, nggak nyari situ. Tapi itu yang menurut gue gimana ya, maksudnya gue jadi mikir juga gitu kan. Maksudnya ya itu kemarin gue sempat share satu story kan, yang ya itu kan ada postingannya soal Winda rehat dari, bukan pensiun ya, rehat ya bisa dibilang kan, dia bakal balik ya, cuman mungkin baliknya ya ntar akhirnya jadi YouTuber idealis gitu ya, kita nggak tahu. Winda bakal rehat, terus ya ada si warga ini ngomong kayak apa sih, kalau nggak salah nggak kebayang kalau misalnya CJM pensiun tuh gimana lah gitu ya. Itu gue jadi mikir juga gitu loh, maksudnya kayaknya kalau misalnya detik ini sih gue udah bisa bilang bahwa ya ini udah 9 tahun gue ngejalanin CJM, meskipun memang nggak bener-bener 9 tahun full time gitu ya. Bukan berarti gue 9 tahun tuh bener-bener ngupload video setiap hari selama 9 tahun, enggak. Gue baru full time itu ya 2016-17. Jadi sebelumnya ya gue bikin channel 2014, tapi gue nggak bener-bener YouTuber nih, karena waktu itu gue masih sekolah, masih kuliah segala macam gitu loh. Jadi kuliah sih 2014 tuh gue lagi kuliah. Jadi yang nggak bener-bener full time. Gue bener-bener full time setelah gue lulus kuliah di 2017-18, gue lupa deh tahun tepatnya kapan gue lulus. Tapi pokoknya intinya ya kalau misalnya dilihat dari full time-nya pun juga udah lumayan lama gitu kan. Dan itu salah satu hal yang sudah gue yakini, atau gue sekarang udah bisa bilang bahwa ya kayaknya emang jalan gue bakal begini ke depannya sampai nanti. Ini udah jadi pekerjaan utama gue bisa hidup dari sini, terutama sejak gue lulus kuliah di 6 tahun lalu. Berarti ya kalau misalnya kita anggap 2017, ya udah ini jalan gue nggak bisa ngelihat gue ada di tempat lain. Gue kalau boleh jujur nggak bisa ngelihat gue ada di pekerjaan lain, ngelakuin hal lain. Sepak bola adalah sesuatu yang nggak jauh dari hidup gue, passion gue ada di situ, dan gue sangat beruntung gue bisa ngelakuin ini sekarang. Dan yang lebih beruntungnya lagi, gue ngerasa
untungnya ya gue kalau misalnya dilihat dari size channelnya kan ya lu bandingin aja misalnya Cajam sama Windah gitu ya kan jauh banget kan. Tapi gue ngerasa bahwa gue udah punya cukup banyak teman online yang gue ketemu dari CJM gitu loh. Mulai dari itu mereka-mereka yang moderator dan lain-lain, yang tadi gue bisa bilang orang-orang deket gue di CJM. Support system gue yang gak bener-bener yes man, yang artinya kalau misalnya mereka ngelihat ada yang nyeleneh dari gue, ada yang salah dari gue, mereka dengan gampangnya akan kritik gue. Mereka berani ngelakuin itu karena tujuan mereka, atau gue yakin mereka gak mau ngelihat gue jatuh. Itu baru teman namanya. Justru kalau misalnya orang yang harus lu ragukan itu adalah orang yang iya aja saat dia ngelihat lu lagi jalan menuju ke jurang, udah mau jatuh. Justru kalau misalnya teman dia akan tarik jatuh, lecet juga biarin aja, yang penting lu gak jatuh ke jurang. Itu kan, itu teman sesungguhnya gitu. Jadi gue merasa beruntung gue punya orang-orang ini yang juga gue ketemunya juga by proses gitu loh, by waktu di CJM gitu kan. Gue nggak tiba-tiba ngerekrut, atau bukan ngerekrut sih, tiba-tiba nunjuk orang Anda jadi mod karena ini atau apa, enggak. Tapi ya memang karena gue emang udah tahu orang ini dari lama aja gitu loh kan, sebagian besar mereka ya. Ini soal ini mah lu udah sering dengar gue cerita lah. Tapi intinya adalah gue merasa ya dengan gue yang bikin konten di YouTube idealis punya size channel seperti ini itu udah besar. Sekali lagi ya gue nggak terlalu peduli juga soal angka gitu kan, karena gue ngerasa sejak gue 100.000 itu sudah banyak, sudah besar, makanya gue nggak peduli sama angka. Dan gue ngerasa ya gue semakin kesini ya, maksudnya kalau misalnya lu lihat kan ya aneh juga gitu loh. Maksudnya apakah mungkin lu nanya, lu nggak peduli angka, lu nggak peduli subscribers, tapi apakah lu nggak pernah sama sekali bingung atau mikirin soal kenapa viewers CJM cuman puluhan ribu di saat subscribers ratusan ribu atau gimana? Ya pasti ada lah, mesti itu manusia menurut gua mikirin soal kayak gitu. Cuman itu bukan jadi dasar dari gue bikin video gitu loh. Karena kalau misalnya angka viewers harian, subscribers itu jadi dasar kenapa gue bikin video setiap hari, tentu saja gue akan rubah cara gue bikin konten. Itulah sebabnya kenapa gue kadang-kadang yang nggak bisa terima saran atau kritik soal konten. Karena itu lu ngubah idealis gue, sesuatu yang emang gue mau lakukan atau gue lakukan karena emang dari sini, karena emang sesuatu yang gue inginkan. Apakah itu tidak nyambung dengan yang Windah bilang bahwa dia ada di titik jenuh, dia pernah ngerasain capek karena dia mainin game yang dia nggak suka, tapi dia tahu game itu viral, game itu akan ramai viewersnya, penontonnya. Gue justru respect, itu hebat orang bisa kayak gitu, karena capek banget pak. Dia bahkan juga sempat bilang kan yang di video Radit itu, YouTuber tuh harus pintar-pintar acting. Lu nggak tahu seberapa capeknya acting ya. Apalagi kalau misalnya kontennya daily, apalagi kalau kontennya live streaming. Maksudnya kalau misalnya video nih, orang bikin konten video acting, misalnya bukan acting deh, kita anggap saja ini acting, jangan lu anggap negatif ya, enggak. Maksudnya ini acting dalam artian positif ya. Persona nih, dia punya persona yang dia munculkan di internet, itu kan gak ada masalah sama sekali. Itu bahkan terkadang bagus dan harus gitu loh. Lu punya persona kayak gitu, itu capek. Kalau misalnya lu ngonten record video paling cuma sejam 2 jam lah mentok, dan di-cut jadi 30 menit misalnya, akhirnya naik ke YouTube, itu lu bisa edit kalau misalnya ada momen-momen tertentu yang lu udah mulai hilang personanya atau gimana. Tapi kalau live streaming itu kan gak bisa. Dan dia itu streamer, dia ada konten video tapi dia kebanyakan streamer, dan itu hebat sekali, gue respect. Tapi ya gue memang jalannya bukan di situ aja. Gue bukan tipe orang yang terlahir dengan kemampuan public speaking yang bagus. Gue bukan tipe orang yang terlahir dengan keinginan untuk ngobrol sama orang lain, untuk ngumpul sama orang banyak, untuk jadi center of attention ketika gue nongkrong. Gue sayangnya tidak terlahir dengan kemampuan extrovert kayak gitu. Gue tipe yang memang kalau misalnya gue ngumpul sama orang baru, gue akan sangat-sangat diem. Gue akan lebih ke melihat situasi, ngedengerin orang ngomong dan lain-lain. Kalau misalnya emang gue diajak ngomong atau ditanya baru gue ngomong. Tapi gue emang justru gak mau jadi center of attention. Apa kabarnya kalau orang seperti gue harus ngikutin algoritma YouTube atau keinginan penonton YouTube yang ya lu tahu sendiri lah, tren itu selalu berubah. Jadi kayak lu baru ngerasa oke, nih lu pertama mungkin gak suka sama game tertentu yang lagi viral, tapi lu ketika udah mulai main, terus lu ngerasa wah ternyata seru juga nih, gue lagi pengen main terus tiba-tiba trennya berubah, lu mesti main game yang lain lagi.
Ditambah lagi lu mesti punya persona sendiri, persona yang berbeda dengan lu di real life, dengan keseharian lu nongkrong sama teman-teman lu ketika lu streaming. Yang itu streaming itu mungkin makan waktu sepertiga dari hari lu. Dari total 24 jam dalam sehari lu hidup. Capek banget, gila. Dan gue nggak bisa kayak gitu sih. Jadi yang gue belajar dari dia tentu saja ya, grinding itu hasilnya nyata. Dia berjuang keras lah dengan segala macam struggle yang kita nggak pernah tahu. Gue selalu bilang ke lu kan, maksudnya gue kalau misalnya ngomong, lu anggap content creator, streamer, youtuber tuh manusia. Gue nggak pernah bilang itu cuman untuk lu yang nonton gue gitu loh, tapi untuk saat lu nonton kreator lain juga gitu loh. Sadari bahwa mereka juga ya di balik layar itu orang gitu loh, yang kayak lu lihat di dunia nyata aja seperti biasa keseharian lu kalau misalnya ketemu orang di jalanan atau gimana, dan sama seperti lu juga yang lagi nonton, manusia sama manusia sama-sama makan nasi gitu kan. Dan terkadang orang lupa soal itu kalau misalnya udah ngelihat seseorang yang memang mungkin kayak Windah gitu kan, udah ya dia dari segi size kalau misalnya kita ngomongin channelnya segala macam udah gede gitu loh. Jadi lu terkadang lupa dengan hal itu, tapi ada capeknya. Dan itu yang dari dulu gue takut terjadi sama diri gue gitu istilahnya. Kalau misalnya gue udah sering ngebahas ini kan, kalau misalnya orang kerja kantoran, dia capek kerja, dia malamnya mungkin bisa refreshing dengan, nih konteksnya mungkin FIFA, main FIFA atau nonton bola. Kalau misalnya gue suka bola, gue suka nonton bola, gue suka main FIFA awalnya saat belum jadi pekerjaan. Tapi apa kabarnya kalau misalnya gue udah jadiin di pekerjaan, yang artinya gue setiap hari main FIFA dan gue sesering itu nonton bola setiap hari, pertandingan apapun gue tonton, gue buka Twitter, gue buka sosmed, semuanya bola. Apa yang terjadi ketika gue jenuh, ketika gue capek, ketika gue butuh refreshing? Hal yang dulu gue jadiin sesuatu untuk gue refreshing sudah bukan hal yang bisa merefresh gue lagi gitu loh. Jadi itu di titik ini ya tentu saja gue udah tahu jawabannya gitu loh. Maksudnya kayak udah tahu cara supaya gue tidak sampai di titik itu. Ya gue kendorin dulu, atau gue cari cara lah, gue main game lain atau gimana, atau nonton atau apa. Ada lah cara-cara gue. Tapi kan itu kan batasnya tuh abu-abu banget gitu loh. Mungkin aja gue sebenarnya udah pernah ada titik jenuh di CJM. Ini titik jenuh itu artinya lu tuh jenuh karena lu capek ngelakuin ini. Ini kayak gue jenuh sama gue main FIFA. Itu kan fatal, Pak. Maksudnya itu ini konten utama CJM. Gue udah branding channel CJM sejauh ini ya, channel YouTube FIFA bola. Ya sebentar lagi akan berubah semuanya jadi EA Sports FC, saya tahu. Tapi maksudnya pokoknya itu ya, lu ngerti lah ya, game bola gitu loh. Jadi gue bisa ada di sini ngomong ke lu di 9 tahun, itu menurut gue udah keajaiban sih. Karena kalau misalnya lu dari sisi luar atau sudut pandang orang luar bingung, lu ngelihat gua yang setiap hari main FIFA atau nonton bola atau segala macam lah, pokoknya kontennya bola, lu bingung kok bisa. Sama, saya juga bingung. Kalau misalnya gua awal-awal beberapa tahun awal, mungkin gua bisa bilang ya karena ini passion gua. Enggak, tapi apapun passion lu, apapun hal yang lu suka, manusiawi untuk mencapai titik jenuh dan untuk capek. Jadi sekarang pertanyaannya gimana caranya supaya lu at least cuma nyampe di bawah batasnya sedikit. Ini titik jenuh nih, lu cuma nyampe di sini. Ketika lu nyampe di sini, lu langsung cari cara supaya lu bisa turunin itu jenuhnya. Hal-hal yang gue lakuin selama ini sih bisa. Cuman ya kalau perlu jujur, semakin lama nih istilahnya kayak gue habis main game, habis push rank Mobile Legends nih, habis main FIFA, terus turun sedikit ke sini, tapi besok gue nge-record lagi, naik lagi. Jadi makin lama, kalau yang gue rasain sekarang sih udah makin deket aja ke titik jenuh. Gue gak bilang gue bosan main FIFA sih, enggak juga. Cuma maksudnya kayak ada lah titik-titiknya di mana gue, apalagi setelah misalnya kejadian anyep nih di konten Career Mode yang gue nge-record gitu kan saya lebay tuh. Kayak dari Career Mode gue seolah-olah kayak beneran jadi manajer segala. Terus kayak gue kalau misalnya kalah gue kesel beneran. Itu bukan seolah-olah, tapi itu memang beneran gue kesel gitu kan. Jadi kayak terpengaruh nih hidup gue dalam sehari, bad mood gue gara-gara keanyepan terjadi di FIFA. Entah itu masalah bug lah, masalah wasit, masalah tiang segala macam. Itu terpengaruh ke gue di real life gitu kan. Karena saya saking lebaynya. Itu udah mulai apa ya? Ya inilah, ini dengan kejadian-kejadian yang terjadi di real life dan lain-lain itu udah mulai bikin gue jadi mumet gitu loh bawaannya. Beberapa hari terakhir sih. Tapi ya untungnya sih ya saya masih bisa lanjut.
gitu loh. Maksudnya kayak gue, makanya tadi bilang kan, di titik ini gue bisa bilang kalau misalnya gue aman-aman aja, gue masih hidup dan lain-lain, gue bisa ngelihat gue ngelakuin ini 10 tahun ke depan. Gue bisa ngelihat CJM perayaan ke 20 tahun kalau saya masih hidup ya. Kita nggak pernah tahu itu kan. Gue juga nggak tahu apakah gue bakal ngerayain ini tahun depan pas 10 tahun gitu loh. Kita nggak tahu lah ya, nyawa di tangan siapa gitu. Kita kan nggak tahu kapan harinya gitu kan. Tapi pokoknya intinya gue masih sangat-sangat happy ngejalanin ini. Mungkin kalau misalnya YouTuber lain ya itulah, mungkin support system kan itu salah satu yang penting lah. Support system tuh penting sekali lah. Nggak cuma soal konteksnya kayak gue yang jadi content creator atau kerja sendiri lah istilahnya. Tapi buat semua orang itu penting. Mungkin kalau YouTuber lain yang punya pasangan atau keluarga segala macam, ya gue memang tidak ada itu. Keluarga ada, cuma maksudnya kan gue nggak tinggal serumah sama mereka juga. Mereka suportif tentu saja, tapi bukan support system yang benar-benar kayak gue bisa cerita semua. Kalau misalnya gue ada keluh kesah soal yang terjadi di CJM dan lain-lain, itu ada bagiannya gue mungkin cerita ke beberapa teman gue yang emang deket segala macam. Tapi maksudnya support system yang benar-benar emang gue ngerasa setiap hari bisa ada ya warga-warga lah. Apalagi dengan sekarang ada sistem member dan lain-lain kan, gue jadi kalau misalnya emang gue lagi pengen curhat hal nggak penting, gue bisa aja tinggal nyalain kamera, ngomong, nge-record aja buat video member sound itu gimana gitu loh, bisa banget. Jadi untungnya ada fitur-fitur seperti itulah. Memang kalau misalnya ya ini vibe-nya akan jadi seperti ini karena gue lagi ngelewatin hal-hal yang seperti ini. Akan beda. Kalau nih contohnya ya, kalau misalnya gue nge-record video perayaan CJM 9 tahun misalnya minggu depan nih, atau bulan depan ketika beban pikiran yang sekarang ada di otak gue tuh udah diangkat, tuh udah selesai masalah tuh gimana, udah hal-hal yang gue pikirin tuh udah gak ada, mungkin akan beda vibe-nya gitu kan. Tapi gue rasa ya ini bisa jadi sudut pandang lain lah buat lu. Bahwa kalau tadi Windah bilang ya, lu kalau misalnya mau grow channel lu mesti acting, lu mesti punya persona, lu mesti mainin game yang viral. Gue tidak melakukan itu. Jadi jangan heran kalau misalnya channel CJM itu segini-segini aja. Gue juga tidak berharap lebih. Gue nggak mau jadi orang terkenal, gue nggak mau jadi artis. Gue hanya mau hal yang simple. Gue hanya mau bisa hidup. Artinya pekerjaan utama gue dari hal yang berbau sepak bola, karena gue suka sepak bola. Simple. Bukan, gue nggak pernah bilang CJM itu channel yang terafiliasi. Gue partneran sama EA, iya, masih sampai sekarang. Nggak tahu tahun depan iya atau enggak. Tapi maksudnya kayak gue bukan berarti gue bilang bahwa CJM itu bener-bener channel FIFA Talk. Enggak, maksudnya iya ntar kan rilis nih EA Sports FC. Kita nggak tahu misalnya 2 tahun lagi. Enggak deh ngomongin tahun depan atau tahun ini. Kalau misalnya Master League dirilis sama Konami, eFootball lebih bagus daripada Remote, gue akan pindah. Enggak, ini bukan channel FIFA, ini channel sepak bola. Kebetulan konten sekarang, kenapa gue mainnya FIFA Clean Mode? Karena memang ya Master League nggak ada. Ada Football Manager, tapi kan lo tahu itu game yang secara grafik nggak bisa lah. Itu nggak bisa jadi konten YouTube gitu loh. Karena gue aja pusing gitu kan, detailnya oke, bagus, tapi secara grafik dan lain-lain nggak bisa jadi konten YouTube karena YouTube itu visual, video gitu kan. Sedangkan lo kalau misalnya Football Manager lo kebanyakan data dan angka dan lain-lain. Kebanyakan simple, kebanyakan orang nonton di HP layarnya segede apa sih? Lo kalau misalnya Football Manager tuh angka sekecil itu, lo nonton di HP yang kebanyakan bahkan juga HP-nya mungkin nontonnya nggak di 1080, kualitasnya nggak kelihatan juga tulisannya. Itu hal simpelnya gitu loh. Gue memilih FIFA Career Mode saat ini karena alasan itu untuk sekarang menurut gue game Virtual Manager paling bagus, paling lengkap secara lisensi, secara grafik, secara overall paling lengkap. Tapi kan ada kekurangannya. Itulah sebabnya gue pakai fitur Football Manager di Career Mode CJM segala macam lah. Tapi maksudnya ini bukan channel FIFA doang gitu loh. Ini channel sepak bola. Dan bahkan ya lu mungkin udah mulai notice juga kayak gue di live streaming juga. Ya ini kayak untuk sekarang live streaming CJM FIFA Mobile. Gue memutuskan untuk gue lagi nggak mau main Ultimate Team. Karena buat apa gitu kan. Maksudnya kalau misalnya emang gue lagi pengen, gue akan main. Kalau misalnya gue nggak pengen, gue nggak akan main gitu loh. Practically tidak ada konten berarti live streaming saja. Gue main Mobile Legends di live streaming nggak masalah juga. Tapi gue tetap menjaga lah. Maksudnya gue bisa dengan mudahnya gabungin. Ya gue nggak tahu, mungkin kedepannya akan kayak gitu. Gue nggak tahu juga gitu loh. Tapi gue bisa dengan mudahnya main semua game yang gue mainin di channel personal di CJM gitu loh. Untuk gue pribadi itu akan lebih gampang.
sekarang salah satu alasan yang membuat gue tuh agak-agak susah atau agak jarang live streaming channel personal tuh karena ribet. Aplikasi atau software yang gue pakai buat live streaming, Streamlabs, itu tuh harus dia tuh sign in account. Jadi gue kan pakai yang premiumnya gitu kan, gue kan bayar, dan itu tuh per account tuh beda bayarannya gitu loh. Kalau misalnya lo premium lo mesti bayar juga untuk account satu lagi. Jadi gue nggak bisa dengan mudahnya kayak langsung buka Streamlabs terus langsung pencet live terus itu ke yang Karma Minang. Enggak, beda. Gue mesti keluar dulu, mesti sign out dulu, sign in lagi, dan semua scene-nya itu beda. Settingannya tuh semuanya beda. Jadi kadang-kadang itu yang bikin emang agak susah. Belum lagi tentu saja di browser gue mesti sign out YouTube CJM, mesti sign in ke Alvin Makaminang, settingannya semuanya tuh berubah. Streamlabs dashboardnya juga beda yang di browser. Jadi itu kadang-kadang yang bikin gue jadi maksudnya gue abis nge-record video CJM buat naik career mode daily, abis itu gue mau live stream secara personal, ya itu kadang-kadang ngelewatin itu dulu. Itu yang membuat gue, ya sebenarnya itu nggak dibilang susah banget sih, kayak 15 menit kelar. Cuma maksudnya ya agak menghambat aja dibanding kalau misalnya gue gabungin semuanya ke CJM gitu loh. Yang sebenarnya bisa aja kalau gue mau. Ya nggak tahu, lihat aja ke depannya. Tapi maksudnya alasan kenapa tidak adalah yaitu karena memang gue sudah branding CJM dari dulu channel sepak bola. Gitu kan. Jadi ya at least kalau misalnya gue masih sanggup, ya gue masih mau pisahin aja antara CJM sama game-game lain yang gue mainin. Kan gue udah bilang kan, Mobile Legends alasannya itu Bruno kan main bola, ada bolanya. Pokemon Unite juga konteksnya juga kan bukan ngancurin Nexus lawan, tapi nyetak gol ke gawang lawan. Jadi sebenarnya masih ada hubungannya lah. Itu cocok logi gue tahu, tapi ya tipis-tipis. Kalau game-game kayak gitu mah masih bisa lah gue main di CJM juga gak masalah. Yang penting thumbnailnya, ya maksudnya itu kan, makanya lu gak pernah ngeliat thumbnail Mobile Legends beneran kan. Mungkin akan saya lakukan sih dalam waktu dekat, tapi maksudnya kayak thumbnail proper lah. Di live streaming atau di video kan lu gak pernah lihat game lain, bener-bener bola. Kalaupun gue main game lain pasti setelah gue main game bola dulu gitu loh. Gue tahu buat sebagian lu tuh kayak, ya elah bang, udah lah gabungin aja gak masalah juga gitu loh. Gue yakin lu akan mikir seperti itu. Cuman ya ini balik lagi ke idealis sih, atau gue lebih suka segala sesuatu tertata aja gitu loh, rapih gitu loh. Seperti playlist yang lu lihat di CJM gitu kan, setiap career mode ada playlistnya. Lu mau nonton tim apa, playlist dari awal sampai akhir, rotuler dari perkenalan, dari world tour, semuanya masuk ke satu playlist rapi yang lu bisa tonton kapanpun. Ya emang gue mau terorganisir aja lah. Bukannya perfeksionis ya, lebih ke terorganisir sih. Makanya gue pisahin gitu kan. Dan ya itu gue rasa nanti ke depannya pasti ada solusinya kok. Soal itu kan cuma gara-gara malas pak. Sign out sign in Streamlabs tuh sebenarnya nggak susah. Kayak scene juga udah tersedia, kecuali beda aja yang CJM sama yang Kalf Makaminang. Cuman kan memang itu sesuatu yang emang karena kemalasan gue aja gitu loh. Tapi nanti mungkin ke depannya akan ada solusinya lah soal hal kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh bukan sesuatu yang kayak mesti benar-benar urgent dipikirin dan kayak ya udah nih CJM sekarang jadi channel gaming aja lah semua game. Nggak, jangan. Kayak menurut gue tetap harus dipisahin dan lebih oke juga gitu. Ya kita nggak tahu ke depannya, maksudnya bisa aja nanti CJM jadi bener-bener nggak ada live streaming, tapi gue live streaming malah jadi kayak CJM tuh khusus buat video. Nah ini ide yang baru saya kepikiran, bagus juga sih. CJM tuh khusus buat video aja, terus Kalf Makaminang khusus buat gue live streaming game lain. Maksudnya ya memang kalau misalnya konten live streaming FIFA tuh agak susah lah. Gue nggak mau live streaming career mode, tidak. Gue udah selalu bilang, alasannya juga lu udah tahu. Karena ya ini YouTube gitu loh. Gue gak mau kayak orang live streaming itu kan lu kalau bisa ya lu ngikutin pas live-nya gitu kan. Gue gak mau juga ngatur jadwal orang nonton gitu loh, karena ini bukan TV gitu loh. Premis gue di YouTube balik lagi adalah karena ini tuh ya kapan perlu mau nonton lu bisa nonton. Menyesuaikan dengan jadwal lu. Dan kapan perlu nonton akan fresh. Karena itu pertama kali nonton. Beda sama kalau misalnya live streaming. Gue tau live streaming akan jadi video, tapi tetap rasanya beda. Dan memang format yang udah gue dulu lakukan adalah video gitu loh. Gue tidak akan, kalau misalnya gue bikin pun, ya itu akan jadi series career mode yang kayak selingan aja. Tetap konten utama akan career mode yang berbentuk video gitu loh. Bisa juga gue bikin CJM jadi tempat platform dimana gue bikin video, dan Kalf Makaminang channel YouTube personal gue jadi gue tempat untuk live streaming, atau gue sebagai streamer bisa juga. Kita nggak tahu ke depannya lah. Itu bukan sesuatu yang gue rasa saat ini harus gue pikirin banget gitu. Tapi ya gue rasa sama kayak yang tadi gue bilang di akhir Dortmund kemarin, capek itu kan wajar manusiawi untuk semua orang gitu loh. Jadi
ketika gue nonton video ini tahun depan juga mungkin gue akan bingung kenapa dia orang kayak capek banget. Tapi ya itu karena hal-hal yang gue lewatin, jadi gue rasa wajar-wajar aja. Dan gue juga terbiasa juga ke warga-warga, ke penonton gue juga ya terbuka aja apa adanya. Kalau misalnya gue lagi ngerasain apa, gue ngomong. Karena sekali lagi gue bukan artis, gue bukan siapa-siapa juga gitu loh. Gue cuman manusia biasa seperti lu. Gue cuman mas-mas biasa aja. Jadi justru kan orang kayak kadang-kadang kalau misalnya ngelihat influencer atau selebgram, mereka akan ngelihat kok dia hidupnya perfect banget, happy banget di instastory atau di postingannya, senyum terus atau gimana. Ya itu yang ditunjukin sama sisi itunya doang gitu loh. Mungkin karena mereka mau jaga image atau gimana kan. Tapi gue tidak perlu melakukan itu kan. Maksudnya karena memang pada dasarnya saya bukan siapa-siapa. Dan sekaligus juga untuk ngasih tahu ke lu bahwa ya gak apa-apa punya masalah. Justru kalau misalnya lu gak punya masalah ya aneh gitu loh. Gak mungkin manusia gak punya masalah tuh, gak mungkin. Gak apa-apa lu ngerasa capek, gak apa-apa lu ngerasa lelah, gak apa-apa lu jenuh. Karena itu manusiawi, itu semuanya akan dilewatin semua orang. Cuman gak semua orang mau dan bisa nunjukin aja gitu loh. Tentu saja ada beberapa hal yang gue gak bisa ngomong ke lu. Ada beberapa hal juga yang gak bisa gue ngomong ke warga gitu loh. Tapi selama gue rasa itu fine-fine aja untuk diomongin, gue akan ngomong. Karena kan ya zaman sekarang lu tahu lah, maksudnya dari berbagai macam kasus yang baru-baru ini aja kan ada aja orang yang cuman karena ke podcast salah ngomong bisa jadi bahan bulian netizen lah segala macam. Maksudnya ya lu tahu kan seberbahaya apa internet gitu loh kalau misalnya di tangan yang salah gitu, atau misalnya lu salah ngomong atau gimana kan. Jadi kadang-kadang memang ya harus lebih dipikirin aja. Gue bersyukurnya adalah gue bukan orang yang karena bikin 1-2 video baru nge-YouTube beberapa bulan tiba-tiba viral terus gue punya platform gitu loh. Karena gue rasa itu berbahaya sekali. Gue bersyukurnya gue emang udah dari sini lama ya, ini 9 tahun. Ini gue lagi ngerayain 9 tahun Jajam gitu loh. Apa bedanya bang? Ya tentu saja kan berbeda secara pengalaman, secara pembawaan, secara lu mungkin udah secara gak sadar, alam bawah sadar udah bisa ngebedain sendiri hal-hal mana yang mesti diomongin ke publik dan mana yang tidak. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan orang-orang seperti gue pun bisa blunder gitu loh. Bisa ada ngomong sesuatu yang tidak seharusnya ngomong dan lain-lain. Zaman sekarang kan bahaya banget gitu kan. Pengguna internet kan di Indonesia banyak sekali. Dan tidak semuanya punya edukasi yang sama seperti Anda mungkin. Edukasi dalam hal internet gitu ya. Tidak semuanya punya social skill yang sama di internet seperti Anda. Orang yang bisa bener-bener oke, gue mikirin apa, gue punya argumen, gue punya pendapat apa, gue bisa alirkan itu dari otak gue ke dalam bentuk tulisan atau ke dalam bentuk tweet atau ke dalam bentuk komen di Instagram atau di YouTube. Gak semua orang punya kemampuan kayak gitu. Yang pada akhirnya itulah muncul orang-orang yang dengan mudahnya ke-trigger, orang-orang yang dengan mudahnya ngebully sana sini tanpa tahu masalah utamanya dulu atau tanpa cari tahu dulu, orang-orang yang gampang percaya hoax. Ya itu kan pengguna internet yang tidak punya skill untuk menggunakan internet, tapi punya platform, punya HP, punya paket internet, punya wifi, punya kuota. Dan itu adalah bagian dari perubahan zaman-zaman sekarang kan. Makanya kan 10 tahun lalu mungkin ya orang-orang yang pakai internet adalah orang-orang yang punya skill atau punya kemampuan lah, atau mereka udah belajar duluan gitu loh. Tapi kan sekarang karena makin mudah diakses, jadi ya itulah. Tapi ya itu juga salah satu alasan kenapa gue sangat-sangat menjaga komunitas di CJM. Kolom komentar kayak apapun itu sangat-sangat gue jaga gitu loh. Karena gue nggak mau sembarangan orang yang maksudnya ya sesimpel ngata-ngatain klub bola tertentu, meskipun tuh jauh klub bola Eropa, gue juga nggak kenal sama mereka, gue juga nggak peduli gitu kan. Maksudnya gue ngapain mereka ngapain juga nggak tahu gitu kan. Tapi maksudnya itu kan lu bisa lihat lah dari akun-akun bola segala macam kan. Itu salah satu alasannya gitu loh. Lebih baik CJM growth-nya perlahan, perlahan tuh pelan-pelan. Kok terlambat tiba-tiba? Terlambat udah 50 menit, buset. Mendingan pelan-pelan tapi gue bisa pantau terus gitu loh. Gue masih gak baca semua komen. Gue gak tahu apakah semua YouTuber di
size CJM 300.000 subscribers atau di umur 9 tahun nge-YouTube tuh masih ngebacain semua komen satu persatu, gue nggak tahu. Tapi kalau gue masih, untuk itulah sangat gue jaga. Sekali lagi, ini bukan anti kritik, Pak. Maksudnya lu nggak lu pernah ngelihat pasti kan gue upvote atau gue nge-love komen yang kritik gitu loh. Nggak semuanya, gue juga nggak mau. Maksudnya gue juga bukan orang bego, Pak, yang kayak maunya ngelihat. Gue juga tahu bahwa ketika gue udah ada di bubble gue, di mana isinya tuh orang-orang yang cuman iyain aja gue ngomong apa, juga itu nggak sehat. Gue tahu itu malah jadi racun, gila, itu bisa ngebunuh gue sendiri nantinya. Gue tahu gitu loh. Jadi lu nggak usah khawatir dengan orang ini anti kritik, enggak. Gue bisa ngebedain, tenang aja, ini udah gue bahas. Gue tuh ngomong di CJM 2023 ya, gue ngomong banyak kayak begini ya. Tapi pokoknya intinya saya happy sudah 9 tahun. Saya ya excited bercampur dengan takut, panik, stres, takut kurang waktu. EA Sports FC mau rilis lebih cepat, Road to Glory belum mulai, terus juga ya banyak yang dipikirin gitu kan. Semuanya campur aduk, tapi ya itu tantangan hidup lah. Anggap aja gue lagi dapet job yang agak berat dari bos aja gitu kan. Kalau gue kerja kantoran konteksnya gitu ya, sama. Jadi tetap ngejalanin dengan ya mencoba untuk enjoy. Dan itu tadi, kalau misalnya emang gue sudah mulai ngerasa gue udah mau ke titik burnout, ya gue akan kendorin dalam artian ya mungkin nggak live streaming dulu deh. Gue jarang-jarang live streaming. Kalau konten tiap hari mah gue rasa bisa lah nge-record video sejam. Tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa, ya gue nge-record video 30 menit satu pertandingan di career mode juga nggak masalah, biar lebih cepat aja gitu kan. Tapi yang penting asupan dari upload tetap ada itu. Tapi gue bersyukur gue tidak perlu ngikutin pasar, karena emang beginilah CJM apa adanya dengan kontennya gitu kan. Bukan berarti gue tidak akan melakukan itu juga, ya kan nggak tahu deh kedepannya kayak gimana. Kalau misalnya kebetulan ada game yang gue suka dan itu sesuai dengan apa yang lagi trending di pasar tuh gimana, ya gue nggak tahu juga kan. Maksudnya ya kita lihat saja. Gue yang prinsipnya ngalir aja kan, tidak ada masalah juga dengan itu gue rasa. Dan ya itu gue pikirin gitu loh, dengan Windah rehat, terus kemarin Tara Arts yang abis kena hack, abis itu channel YouTube-nya di-terminate sama YouTube karena kelakuan hacker, yang dia bahkan sampai bilang dia mau pensiun segala macam. Itu buat gue tuh jadi pelajaran aja gitu loh. Maksudnya ya orang-orang ini juga kebanyakan mungkin ya capek. Kalau dia konteksnya mungkin capek karena itulah, karena kelakuan YouTube lah ya. Tapi maksudnya ada konten kreator di sana yang memang kalau misalnya kebanyakan nurutin kemauan viewers atau mainin game yang lagi tren doang, sebenarnya dia nggak mau, ya capek gitu loh. Dan itu membuat gue jadi bersyukur malah gue bisa punya platform yang seperti ini. Jadi nggak salah gitu loh, prinsip gue dari dulu tuh kayaknya nggak salah kalau misalnya ngelihat dari keadaan yang lagi terjadi sekarang. Jadi ya terima kasih buat Anda tentu saja, karena ya alasan gue bisa tetap ada di sini, bisa hanya kerja dengan ngelakuin ini, main FIFA, konten bola dan lain-lain, ya karena ada penontonnya. Kalau itu tidak bisa dipungkiri. Itu tentu saja sesuatu yang nggak bisa gue bilang gue nggak peduli dengan angkanya atau gimana, enggak. Kalau konteksnya di situ tentu saja. Dari segi jumlah viewers tentu saja berpengaruh, ke AdSense dan lain-lain itu berpengaruh tentu saja. Membership dan lain-lain itu berpengaruh. Jadi terima kasih. Gue tidak tahu mau ngomong apa sebenarnya buat gue tahun depan. Tapi mari saya coba. Jadi tolong di komen timestamp detik sekarang ya. Untuk gue tahun depan tinggal mencet di komen untuk gue ngeriak. Jadi ini adalah saya di tanggal 7 April tahun 2023. Untuk Anda di 7 April 2024. Gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Gua yang sekarang mungkin lu juga bisa lihat yang lagi nge-react video ini. Mungkin kelihatan dari mukanya juga dan rautnya lagi stres, lagi banyak pikiran dan lain-lain. Dan gua harap lu yang lagi nonton video ini di tahun depan ya sudah
tidak seperti ini, sudah bisa ngelewatin. Karena harusnya kalau misalnya ngelihat timelinenya, waktunya sih harusnya Anda sudah tidak lagi ngelewatin itu, karena harusnya udah beres semuanya. Tapi kita tidak pernah tahu apakah ada masalah baru atau gimana. Tapi ya ini menurut gua yang sekarang sih adalah proses berikutnya atau tahapan berikutnya di hidup kita. Yuk berandai banget ngomongin kita ya, tapi benar kita. Saya tahun ini dan saya tahun depan gitu ya. Ya saya yang sama sebenarnya. Proses aja, proses menuju sesuatu yang baru aja. Kayak naik tangga gimana sih? Kan naik tangga kan pasti kan ada berat gitu kan. Pasti kan ngeluarin energi lebih gitu kan dibanding lu turun kan. Anggap aja itulah. Ini CJM tahun ini baru mulai yang baru ada Discord. Yang artinya interaksi dengan warga jadi bisa semakin sering secara frekuensi, secara kualitas pun juga kayak lu bisa ngobrol sama warga, mau itu by chat atau by voice call dan lain-lain di satu room bersama. Terus juga lu sama mod juga kan, kapanpun lu ngeliat siapa yang online, lu bisa tinggal langsung tarik dia ke voice channel, tinggal ngobrol dan lain-lain. Gua harap ya bisa semakin inilah, maksudnya ya orang-orang ini ada alasan kenapa lu bisa tetap ada sampai tahun depan kalau misalnya emang ada gitu kan, atau sampai sekarang di gua yang di CJM 9 tahun gitu. Tapi tetap saja harus mengingat mereka-mereka yang di belakang lu gitu loh. Nggak boleh selalu lah, nggak boleh, meskipun ini berarti udah 10 tahun CJM dan gue tidak tahu saya channel CJM berapa di tahun depan, tapi nggak akan pernah bisa bilang bahwa semua ini adalah hasil kerja atau hasil usaha lu sendiri. Tidak. Jadi selalu ingatlah sama orang-orang itu. Terus ada rencana di tahun 2023 ini mau bikin ya main futsal bareng lah, atau ketemu atau gimana dengan warga. Apakah itu terwujud? Karena saya belum tahu di sini kan. Atau Anda terlalu sibuk dengan hal yang sedang Anda pikirin ini sekarang ini. Jadi tidak bisa, nggak tahu. Gue penasaran aja sih. Kalau misalnya boleh jujur nih, gue yang sekarang tuh di tahun ke-9 gue bener-bener penasaran banget sih. Nih saya yang ini kan kalau gue ngeriak kan gue di sini kan berarti kan nih. Di sini nih, di situ tuh agak bawah ya, situ. Apa yang lagi dia rasain gitu loh. Maksudnya dia ada di mana? Apa yang lagi dia rasain, terus kayak apa pengalaman baru yang dapetin selama setahun terakhir. Itu sih, itu yang gue pikirin sih. Jadi ya bolehlah Anda cerita ke saya. Siapa tahu saya bisa denger gitu kan, meskipun Anda ngomong tahun depan, cerita ke saya dan cerita juga ke ya warga-warga lah. Pokoknya apa ya, maksudnya ingat aja bahwa ya lu pas-pas biasa aja. Jadi nggak usah terlalu aneh-aneh juga, maksudnya nggak usah terpressure juga dengan ini kan lagi zaman AI dan lain-lain gitu kan. Ada orang-orang yang ketakutan, ntar gue digantikan sama AI ini di bidang kerja manapun, termasuk streamer dan lain-lain gitu kan. Banyak sekarang streamer AI kan. Dan memang lucu gitu loh kontennya, kayak ada juga yang maksudnya menarik gitu, dan bahkan lebih menarik dari beberapa streamer gitu. Tapi maksudnya ya dengan hal-hal baru yang terjadi, nggak usah terlalu terpressure juga dengan kayak lu mesti bikin sesuatu supaya CJM subscriber setting. Enggak lah, mesti balik lagi aja, lakuin yang lu suka dan tetap idealis aja. Maksudnya gue nggak tahu kenapa gue ngomong ini ya, apakah gue punya prediksi bahwa gue tahun depan udah mulai nggak idealis tuh gimana, nggak tahu juga nih, kayak tiba-tiba keluar aja nih. Apakah akan terjadi kan ya nggak tahu. Tapi maksudnya idealis lu pun juga maksudnya nggak bener-bener idealis 100% kan. At least gue sekarang juga bisa aja kalau gue besok mau bikin konten Messi balik ke Barcelona, gue bikin aja, nggak masalah juga gitu loh. Mesti lebih ke lucu-lucuan sih memang sih, karena tujuan utamanya emang untuk ngelihat aja tuh ada komen-komen lucu aja kan, adik-adik minta beli Messi atau gimana pun, nggak buat naikin subscriber CJM gitu loh. Tapi ya pokoknya selalu inget alasan awal lu bikin channel waktu itu, dan inget perjuangan yang sudah lewatin. Nih lu nonton video gue sekarang nih berarti lagi ngerayain 10 tahun, dan itu milestone penting gitu loh. 10 tahun usia CJM. Gue nggak mau bilang hal besar apa yang sudah dilakukan, sebenarnya nggak juga sih, karena itu ntar jadi pressure juga buat saya yang lagi nonton video ini, lagi ngeriak. Tapi ya lanjutin aja yang lagi udah lu bikin.
melalui CJ Berbagi dan lain-lain. Ini tahun ini CJ Berbagi pertama kalinya turun langsung ke lapangan. Saya harap Anda yang lagi nge-react video tahun depan, Anda sudah ikutan turun ke lapangan sama warga. Semoga saja sudah ya. Coba Anda jawab sudah atau belum. Nah itu jawabannya. Saya nggak tahu sekarang jawabannya apa, tapi semoga aja udah. Ya udah hal-hal kecil aja. Maksudnya lu nggak perlu bikin, lu nggak perlu pusingin hal yang kayak gue mesti bikin video 1 juta viewers. Nggak perlu juga gitu loh. Kayak lu punya kapasitas, lu punya kemampuan. Manusia itu terbatas. Lakuin aja sesuai dengan kemampuan lu. Gak usah terlalu pusing mikirin ini itu gitu loh. Gue nggak tahu nih, maksudnya bisa aja gue lagi ngomong ke manusia yang di sini nih, channel dia udah 500.000 atau udah 1 juta, nggak ada yang tahu kan? Atau tetap di 300.000 atau malah turun jadi 200.000, kan nggak ada yang tahu. Gue di Cajam di 10 tahun nggak ada yang tahu ada di mana kan? Jadi apapun bisa terjadi. Prinsipnya kalau gue sekarang sih masih ngalir aja, nggak tahu lu kayak gimana. Apakah setelah 10 tahun nge-YouTube masih bisa sama? Gue rasa nih ya, kalau misalnya Anda yang nonton di 10 tahun ini secara idealis, secara prinsip, secara tujuan bikin konten, tujuan record video setiap hari, itu masih sama seperti gue yang sekarang. Emang karena passion aja, karena suka aja, karena idealis aja, karena pengen aja nge-record video, main game lain, channel personal dan lain-lain. Gue rasa ya udah lu bisa lanjutin seterusnya sampai nanti, karena itu udah 10 tahun berarti. Kalau misalnya cuma sekedar setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu lu masih nyoba-nyoba dengan cara lu bikin konten sedemikian rupa, dengan idealisme dulu dan lain-lain. Tapi kalau misalnya lu 10 tahun mah, ya emang udah begitu. Emang gak bisa dirubah aja. Jadi ya kita lihat aja apa reaksi Anda yang nonton video ini. Ini kebanyakan juga ya bukan pesan sih, tapi kayak kebanyakan pengen melihat reaksi, tapi saya kan tidak bisa ngelihat reaksinya ya. Mesin waktu apa janjian 2024 udah ada mesin waktu gitu, bisa buka laci terus saya ke itu depan nanti. Kok ke depan, ke masa depan nanti, ke depan tinggal keluar pintu doang ke depan. Itu jokesnya masih sampah, apakah saya tahun depan jokesnya masih sampah? Tapi kan ini juga sebagian juga ntar, saya kan kemarin baru bikin juga di channel personal live streaming ya. Nggak tahu nih, apa kabar nih? Nggak bisa, gue mau ngomong apa kabar channel personal, nggak ada hubungannya, jangan di sini. Kemarin pasti gue udah bahas di live streaming channel personal, nggak. Ini konteks saja. Ya udahlah itu aja kayaknya ya. Pokoknya ya seperti biasa. Semoga Anda aman-aman saja, tidak ada masalah, tidak blunder, sehat, masih hidup, masih terus mensyukuri apa yang Anda punya, platform, warga yang mendukung. Dan tidak usah pedulikan bangsat-bangsat haters. Ya siapapun punya haters pasti. Orang berbuat baik sebaik apapun pasti punya haters. Jadi ya udah biarin aja. Orang anggap aja orang nggak jelas menggonggong kan, anjing menggonggong, biarkan saja bro. Anjing menggonggong kan nggak mesti lu setiap kali lu lewat di jalan anjing menggonggong lu mesti tutup mulut ya, enggak dong. Ya lewat aja, jalan aja. Kagak usah liatin, nggak usah nengok, bahkan lihat biarin aja. Kalau dia sudah gigit baru, ya masa ya kagak bereaksi. Kalau sudah gigit baru Anda harus bereaksi, entah itu dulu lari atau gimana. Tapi kalau misalnya dia masih cuma gonggong doang dari jauh, biarin aja. Kalau misalnya lu fokusnya ke jalan di depan lu juga, gonggongannya lama-lama gak kedengaran kok. Hilang sendiri karena fokus lu bukan di gonggongannya tapi di jalan lu di depan kan. Kalau Anda malah nengok kiri kanan terus, dia gonggong, lu malah nggak tahu jalan depan lu ada apa. Ada lubang, Anda nyemplung bro, cebur got. Jadi gitu aja ya. Untuk saya di perayaan ulang tahun CJM ke-10, dari saya di perayaan ulang tahun CJM ke-9. Selesai. Ya. Ini video ternyata lebih lama dari tahun lalu. Memang saya lebih banyak beban pikiran tahun ini, Mbak. Lebih banyak curhatnya, gila. Tapi ya kira-kira begitulah ya, warga. Mohon maaf kalau misalnya Anda jadi mendengarkan saya 1 jam ngomong-ngomong tidak penting, curhat, mengeluh terus. Tapi ya sekali lagi kan gue udah bilang, manusia, efek manusia tinggal sendiri juga kali ya. Tapi ya gue rasa gak apa-apa lah. Gue rasa ini ngomongin tadi, nyambungin, gue tuh tadi mau bahas soal itu, ngomongin soal AI kan. Ya mungkin ini yang ngebedain kita sama AI nanti. Maksudnya ini perkembangan artificial intelligence itu udah terlalu pesat, Pak. Maksudnya zaman sekarang kayak lu mau
bikin apapun nanti ya mungkin aja kedepannya ada aja streamer FIFA AI atau gimana gitu, bukan nggak menutup kemungkinan loh. Cuman maksudnya ya inilah, kalau misalnya mau konteksnya perbedaannya saya dengan AI ya mungkin nggak ada AI yang bisa ngomong kayak gini sejam. Kalau misalnya ada sudah ngeri banget sih, karena itu berarti dia udah punya perasaan, punya hati, punya personality pak. Ini kita nggak tahu, tapi maksudnya gue selalu bilang kan saya manusia bukan robot kan. Tapi ntar mungkin ada robot yang bisa menyerupai manusia jadi streamer atau youtuber, itu serem banget sih. Tapi ya maksudnya ya zamannya emang udah ke arah situ kok, mau gimana gitu kan. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan ya lu manfaatkan gitu kan. Jangan juga jadi orang yang terlalu tertutup sama perubahan juga gitu loh. Maksudnya kayak yang enggak bener-bener apa ini ya, enggak. Gue sih tipe yang kalau misalnya ada sesuatu yang baru ya gue akan lihat. Maksudnya kalau misalnya emang ternyata terlalu ngawur ya jangan juga gitu kan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa mengimprove kehidupan kita tuh gimana ya bisa lah dimanfaatin aja gitu kan, atau gimana. Ya gue tau lah maksudnya banyak orang yang ya mungkin karena nonton film juga tuh gimana, takut ntar AI menguasai dunia atau gimana. Iya gue gak bilang itu tidak mungkin terjadi juga. Cuman maksudnya mungkin kalau terjadi pun juga masih agak lama kali ya. Tapi gak tahu juga sih perkembangan AI soalnya gila banget kan. Jadi mungkin saja bisa saya tidak tahu lah. Kalau misalnya ngomongin AI ini bisa kita bahas di video terpisah, jangan di perayaan CJM. Tapi ya itu kan memang hal yang lagi terjadi sekarang lah. Ya apa ya, lebih ke mungkin lu juga notice dari video-video career mode gitu kan, kenapa gue kadang-kadang suka nyelip-nyelipin gue curhat aja di akhir atau gimana. Ya untuk membedakan aja, maksudnya kayak gue emang kenapa, itu juga alasan kenapa gue nggak potong-potong video CJM. Lu kalau misalnya ngeliat youtuber FIFA kebanyakan kan formulanya kan ya dia main sejam 2 jam, dia potong video jadi cuma 30 menit gitu loh. Secara algoritma itu lebih sehat, karena secara watch time persentasenya akan lebih tinggi gitu loh dibanding gue yang upload video misalnya sejam atau 2 jam gitu kan. Tapi ya memang nggak tahu, gue nggak bisa aja gitu loh, karena ya ngeditnya juga mager. Yang pertama itu sih. Yang kedua, kalau misalnya gue tiba-tiba ada sesuatu yang gue ngomong di tengah lagi jalannya pertandingan terus gue lupa, pas gue ngedit gue potong hilang, terus gue berasa gue udah pernah ngomong ke lu, tapi gue nggak tahu, gue nggak ngeh, gue edit, gue potong, gue cut keluar, karena kebetulan gue pas ngomong itu lagi di highlight yang lagi passing di belakang, lagi nggak terjadi apa-apa, gue buang kan. Highlight biasanya kan kalau misalnya youtuber career mode atau FIFA kan dia kan yang pas peluang jadi gol tuh gimana kan, jadi aneh gitu loh. Karena gue ya berasanya tuh kayak kalau misalnya gue lagi main FIFA ya gue berasanya emang gue, selain tentu saja ada sisi dimana kalau misalnya gue lagi jadi komentator nih yang kayak gue ngomong ini yang bawa bola ini itu kan komentator kan, itu emang untuk ya udah konten lah karena komentator, karena gue matiin komentator dari gamenya kan, kadang-kadang gue harus kayak gitu. Tapi kan ada sisinya dimana gue berasanya kayak gue lagi main sambil nongkrong sama teman aja, sambil ngeluh, sambil curhat gitu loh. Maksudnya ya udah gimana sih. Jadi kayak ya itu gue rasa yang juga mungkin membedakan CJM dari YouTuber rival lain tuh gimana, gue nggak tahu. Tapi maksudnya itu suatu juga yang gue lakukan atau gue bisa lakukan dengan kapasitas gue. Kalau misalnya gue orang yang pintar banget dalam ilmu sepak bola atau gue punya pengetahuan banyak gitu loh, mungkin gue akan menjadi YouTuber FIFA yang lebih ke wah nih pemain ini 3 tahun lalu pernah nyetak gol sekian di klub ini, dia pindah, atau sejarah atau segala. Gue punya memori yang bagus banget, gue punya kemampuan belajar cepat, gue baca apa gue langsung bisa nangkep, gue langsung bisa hafal, dan gue bisa ngomong jadi ilmu. Itu bagus juga gitu loh. Itu bisa, gue akan jadi konten kreator berbeda mungkin, lebih ke data statistik, apa yang gue ngomong tuh sesuai dengan diri life gitu loh. Bisa banget. Gue bukannya nggak pernah mencoba gitu loh, gue pernah mencoba hal kayak gitu, tapi kan ya balik lagi, maksudnya sekali 2 kali sih bisa. Cuman kalau misalnya tiap hari kayak gitu ya capek juga, karena gue tidak punya kemampuan itu. Secara ilmu pun juga gue terbatas. Gue banyak juga belajar dari lu tentang sepak bola dan lain-lain, aturan ke, mau itu regulasi ke, mau itu sejarah ke, mau itu dari segi soal coba pemain siapa yang nyetak paling banyak gol di La Liga atau gimana, juga itu kebanyakan gue tahu dari lu gitu loh. Mungkin gue pernah baca tapi gue lupa aja, lu tahu ingatan gue kan. Jadi yang tadi gue bilang, dengan kemampuan manusia yang terbatas, dengan gue yang memang cuma bisanya segitu dan mungkin punya kelebihan kekurangan tentu saja, ya itulah gue manfaatin. Dan di titik ini ya udah jadi formula gue, udah jadi konten yang lu terbiasa tonton di CJM gitu loh. Manusia pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Pandangan dia akan sesuatu akan berubah.
cara dia mikir, pola pikir, cara ngomong, bahasa, gayanya segala macam itu bisa berubah gitu loh. Tapi gue nggak tahu kalau idealis tuh apakah akan berubah drastis. Karena sekali lagi ya, salah satu hal yang bikin gue kuat ngelakuin ini terus-terusan, repetitif kan agak gila dong kalau misalnya lu bayangin gue sehari bikin satu video main game yang sama dalam setahun 365 kali. Terus kayak dalam 5 tahun tuh udah berapa ribu, maksudnya lu lihat aja channel Jajam udah berapa ribu video gitu kan. Maksudnya repetisi sekali gitu kan. Tapi ya hal yang bikin gue bisa bertahan adalah karena gue yang dulu mulai sama gue yang sekarang masih sama gitu loh cara pikirnya. Bukan cara pikirnya, idealismenya, cara untuk membuat konten dan lain-lain. Jadi nggak masuk ke titik jenuh gitu loh. Maksudnya lebih kayak karena emang kemampuan gue di situ, gue tahu yang gue bisa kayak gitu, yang artinya tanpa gue harus effort, tanpa gue harus melakukan lebih dalam artian tadi punya persona atau gue mesti menjadi orang lain saat gue bikin konten. Jadi gue bisa bertahan, jadi gue bisa ngelakuin ini terus-terusan. Karena jenuhnya ya mungkin nggak sebesar kalau misalnya gue, atau capeknya nggak separah kalau misalnya gue saat gue nge-record video pun gue mesti punya persona atau mesti acting. Itu kan beda. Bahkan terkadang ketika gue lagi stres dengan keadaan di real life atau jenuh sama hal-hal yang berhubungan dengan CJM atau dengan FIFA, ya gue bisa aja tiba-tiba live streaming terus gue main game lain atau gimana kan. Atau gue bikin video ini pun yang tadinya gue pikir nggak nyampe 1 jam dan ternyata saya jadi curhat. Ini kan secara nggak langsung gue lagi ngelepas stres juga, lagi cerita ke orang, dan kadang-kadang cerita juga itu kan bisa jadi stress relief gitu loh. Dan itu gue rasa sesuatu yang sangat powerful dari platform seperti ini. Tapi nggak semua orang manfaatin itu. Entah karena mereka tidak mau, mereka tahu tapi mereka tidak mau, atau mereka tidak tahu. Ini maksudnya gue ini dari tadi cuma lagi ngomong. Kalau misal lu bayangin gue sekarang, gue lagi ngomong sama webcam gue di depan monitor 2. Tapi secara di sini lumayan meringankan. Lu bandingin sama tadi gue awal nge-record. Tidak bisa senyum tadi. Senyumnya senyum terpaksa, atau senyum kadang ngeriak ke kebodohan saya di tahun lalu. Nanya-nanya masih sendiri atau enggak. Itu. Kalau misalnya lu bisa manfaatin sesuai dengan kapasitas lu tau lah kekurangan kelebihan lu sebagai manusia apa. Sosial media itu bisa powerful banget secara positif ya. Negatifnya emang gak usah gue sebut, juga tau lah banyak sekali. Ya, tapi gue rasa udah cukup lah. Sampai di sini saja. Jadi seperti biasanya tipis-tipisnya jangan sampai kebakar, tapi tidak punya lilin juga sih. Mungkin tahun depan saya akan beli kue karena 10 tahun, tidak tahu, tapi ini nyala. Ya itu dia. Jadi tradisi saja tahunan, hanya saya tiup doang. Tidak usah lah make wish tidak usah. Tahu wishnya apa kan? Dari tadi udah ngomongin juga. Yang penting chill, enjoy, sehat tentu saja. Jadi selamat ulang tahun buat CJM ke-9. Selesai. Aman kan? Begitu aja, simbolis aja. Gue juga sebenarnya nggak tahu sih, harus cari tahu nih kenapa. Apa maknanya orang tiup lilin saat ulang tahun? Gue penasaran sih. Tidak tahu tapi apa. Tapi pokoknya ya ini untuk menandakan bahwa CJM sudah 9 tahun. Tidak tahu dengan Anda. Absen boleh di bawah. Absen nih, ketularan Windah nih, absen. Bang Windah lebih tua. Absen adik-adik. Sudah Anda sudah berapa tahun ngikutin CJM? Kok jadi absen juga? Tapi nggak apa-apa lah kalau absen mah. Tanpa saya suruh absen juga ntar warga ada yang absen sendiri di komen kok pasti biasanya. Maksudnya sekali lagi ya, lu mau nganggap CJM sebagai channel yang menjadi hiburan ketika lu lagi jenuh, ketika lu lagi bosen, atau ini sekarang lagi bulan Ramadan, lagi bulan puasa, ketika lu nunggu buka atau lu mau sahur kan, bebas. Lu mau jadiin CJM channel di mana lu misalnya kayak lu tahu bahwa lu dalam beberapa bulan akan beli PS, lu mau main FIFA, terus lu mau cari-cari nih, gimana nih main ke remote nih, apa mau cari konten, boleh, silahkan. Bebas-bebas aja Pak, maksudnya ya selama itu positif aja mah nggak apa-apa gitu loh.
gue juga bikin konten juga cuman menyalurkan passion juga gitu kan, tanpa ada tujuan untuk terkenal, untuk jadi artis, untuk jadi pundit sepak bola di TV kan, untuk jadi komentator bola atau gimana, nggak ada. Gue bisa hidup dari sini, gue udah happy banget, udah seneng banget. Gue tidak terlalu pusingin hal-hal yang kayak gitu kan. Jadi have it your way. Kalau kata Burger King, bener gak sih Burger King, have it your way. Cara lu nonton konten CJM, lu mau nonton di HP, lu mau nonton di TV, mau nonton di desktop, mau nonton di laptop, lu mau nonton jam 2 pagi, lu mau nonton langsung pas videonya tayang, lu mau nonton tahun depan, lu mau nabung Road to Glory buat 2025, terserah lu pak. Enjoy aja pokoknya. Dan terima kasih sudah ngikutin CJM bertahun-tahun. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat di perayaan anniversary CJM ke-10 tahun depan di tanggal 7 April 2024. Minta maaf kalau misalnya gue terkadang suka curhat, suka mengeluh di saat mungkin lu yang nonton yang gak semuanya juga peduli dengan persoalan pribadi gue. Tapi sekali lagi, itu udah jadi, gua rasa itu jadi bagian dari CJM gitu loh. Jadi itu udah jadi bagian dari konten CJM. Bahkan gua yang terbuka, gua yang terbiasa ngomong aja gitu loh dengan penonton, apa yang lagi gua rasain, masalah dan lain-lain. Jadi kalau misalnya lu merasa itu tidak perlu, ya mungkin lu bisa cari konten kreator lain yang memang ngonten FIFA, ya dia main FIFA aja atau gimana. Nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Bukan berarti saya jadi musuhnya Anda atau gimana. Enggak, itu maksudnya lu ganti channel dari Indosiar ke RCTI juga kan, emangnya lu terus jadi diburu sama Indosiar, lu ubah ke RCTI kan? Enggak juga. Anggapnya lu kayak ganti channel di TV gitu loh, nggak masalah juga. Dan ya sekali lagi pesan gue ya, pintar-pintarlah bersosial media pak. Dengan segala macam hal yang terjadi, dengan segala tools yang ada secara hukum lah dan lain-lain kan, harus hati-hati orang kan. Bukan cuma dari lu nya, dari guanya juga tentu saja harus hati-hati. Tapi pokoknya enjoy saja dan chill. Semoga konten yang gue bikin ya bisa sedikit mewarnai hari-hari Anda. Itu sudah membuat saya senang. Apalagi bisa bikin lu yang tadinya lagi galau jadi tidak galau, dari yang tadinya lagi bosan jadi tidak bosan, itu lebih lagi. Buat gue yang cuman orang biasa bisa berimpact ke orang lain, itu sesuatu yang gue syukuri lah, karena gue punya platform. Oke, terima kasih buat Anda semua, dan kita jumpa lagi di konten-konten CJM lainnya. Thank you. Always overcomplicate, always have something